Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada noise sedikit ya. Oke, kayak yang pertama aku dapat gitu ya. Mungkin ada sebagian dari penonton aku yang kayak merasa sepi, sendiri, hampa, terus kayak merasa berjalan sendirian, terus bertanya gitu, keadaan ini akan berubah nggak ya? Kayak gue bakal happy lagi nggak ya? Atau gue bakal ketemu seseorang yang bisa mengisi atau melengkapi hidup gue nggak ya? Seperti itu. Atau sebagian lagi kesulitannya itu berhubung memang dengan kondisi finansial tertentu ya. Lalu yang berikutnya mungkin keadaan agak challenging, ada beberapa part di bulan Februari yang mungkin terasa challenging, terutama keterhubungan kamu dengan orang-orang lainnya, tapi in the end keadaannya tuh akan berprogres atau menghasilkan output seperti yang kamu mau ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Nih energi kamu keluar ya, tema besar kamu adalah justice tuh yang di tengah. Ini adalah kartu kamu. Kalau di major arcana energi Libra tuh justice. Justice itu berbicara keseimbangan, karma, atau bisa jadi juga kayak keadilan gitu. Kayak apa yang gak seimbang atau yang sudah seimbang di hidup kamu. Ini sebuah reminder atau apakah kamu sudah adil untuk diri kamu, adil dengan orang-orang di sekitar kamu. Lalu ini bisa juga berbicara tentang tabur tuai yang aku bilang tentang karma. Bisa jadi kamu menuai melihat konsekuensi, atau ada orang-orang yang terhubung sama kamu yang merasakan konsekuensi atau melihat konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan ke kamu gitu, baik ataupun buruk gitu ya. Jadi aku harap ya selama ini penonton aku sudah menabur hal-hal yang baik gitu di hidupnya. Lalu yang crossing energi kamu itu Five of Swords itu dikonfirmasi sama Queen of Swords. Five of Swords itu kan energi konflik, energi argumen, ego juga bisa ya. Jadi kayak ego tuh dalam artian gini, pokoknya gue yang paling benar, cara gue yang paling benar, gue yang harus didengarkan, seperti itu ya. Atau bisa jadi juga karena konfirmasinya sama Queen of Swords gitu, pertama mungkin kamu terhubung sama sosok otoritas gitu. Jadi ini kondisi yang cukup challenging dengan lingkungan kerja kamu atau hal yang kamu lakukan. Lalu ini memang orang yang hobinya tuh pedes gitu, omongannya tajam, atau dia tuh tipe orang yang dingin, tipe orang yang apa ya, kalau energi lower energinya Queen of Swords itu kayak karena dia pernah terluka gitu. Kalau luka itu pengalaman yang menyakitkan buat kita, aku kan selalu bilang harusnya itu membuat kita jadi lebih baik dan punya compassion gitu, nggak cuma buat diri kita tapi juga buat orang lain gitu yang ada di hidup kita. Kenapa ini challenging? Karena ini mungkin orang-orang ini adalah orang yang dia tuh pernah terluka, tapi itu membuat dia pahit sama hidup, jadi terlalu memproteksi dirinya, atau bisa jadi dia memproyeksikan lukanya itu keluar gitu ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang perlu kamu perhatikan, atau bisa jadi juga ini sebuah reminder gitu untuk tetap tenang ketika terhubung dengan situasi yang mungkin seperti ini atau orang-orang yang seperti ini. Kayak kamu tetap kepala dingin untuk kamu nggak kepancing dan melihat dengan jernih situasinya gitu. Jadi kamu nggak ikut terombang-ambing. Dan aku juga melihat yang memang secara kolektif ada sesuatu yang agak panas sih di energi kolektif, setidaknya penonton aku, mungkin karena memang suasana lagi mendekati ya pemilu gitu, atau memang ada sesuatu yang mungkin akan ke-trigger gitu di bulan Februari. Tapi untuk kamu nih aku spesifik bilang mungkin ada yang challenging, tapi in the end outputnya itu akan bagus gitu buat kamu. Nah, di waktu lampau itu ada energi Ten of Cups gitu ya. Kayak ini kayak berhubungan sama pesan kolektif yang aku buat sebelumnya ya. Ten of Cups itu harusnya kartu happy gitu, keluarga bahagia, atau belajar untuk bisa mensyukuri hal-hal yang kita punya gitu di sekeliling kita, dimulai dari hal-hal simpel. Tapi karena ini di waktu lampau, mungkin sebagian dari kamu kayak pertama ada yang udah pergi dari hidup kamu, entah itu hubungan, entah itu hal-hal yang tadinya menurut kamu bikin kamu happy, sekarang udah berbeda, tapi itu bagian dari progres evolusi jiwa kamu ya. Atau gini, memang sudah tempatnya di belakang gitu, orang-orang, situasi yang Ten of Cups ini yang tadinya bikin kamu happy sudah tidak ada lagi karena memang pergi, atau karena memang ada sesuatu yang berubah gitu di dalam diri kamu ya. Makanya ini tempatnya di belakang. Atau itu tadi berprogres dengan sesuatu yang berubah di dalam diri kamu itu berprogres gitu. Kayak misalnya tadinya kamu seneng apa ya, kayak kamu mendefinisikan, misalnya senang mendefinisikan diri kamu dengan label-label yang kamu lekatkan pada diri kamu, misalnya aku orang ini, aku pekerjaan ini, aku hobinya ini, dan kamu udah melepaskan label-label itu dari diri kamu ya, itu contohnya. Dan energi di waktu yang akan datang gitu ya, Ten of Wands. Ten of Wands ini
dikonfirmasi gini, ada kayak walaupun aku bilang kamu udah banyak berprogres, tapi dengan Ten of Wands dikonfirmasi sama Six of Pentacles gitu, kayak keterhubungan kamu dengan orang lain gitu, tentang keseimbangan yang tadi aku bilang tema besar kamu tuh tentang keseimbangan, tentang keadilan. Apa yang nggak seimbang gitu keterhubungan kamu dengan orang lain, karena Six of Pentacles itu juga berbicara keseimbangan tentang karma, tapi ini ada part yang nggak seimbang. Ada misalnya kalau hubungan kamu dengan orang lain nggak take and give gitu hubungannya, jadi berat sebelah dan ada yang capek, itu yang pertama. Tapi kalau ini berbicara tentang sesuatu yang kamu bangun, sesuatu yang kamu kerja keras kamu misalnya selama ini adalah sebuah konfirmasi yang bagus ya, berhubungan dengan pekerjaan juga, karena Ten of Wands itu capek memang, tapi kamu sudah melewati banyak fase Wands, di mana Wands itu kan energi pekerjaan dan kreativitas. Jadi dan dikonfirmasi sama Six of Pentacles, ini sebuah pesan yang bagus sih kalau Six of Pentacles berhubungan dengan pekerjaan gitu. Tapi memang sebagian ada hubungan yang berat sebelah itu, dan ini sebuah reminder buat kamu karena tema besar kamu itu justice gitu ya. Dan karena sesuatu di alam bawah sadar kamu itu masih tersisa dari masa lalu, mungkin sebagian masih berpikir gitu, kayaknya kalau aku nggak berusaha segitunya untuk sebuah hubungan, untuk segitu berkorbannya, untuk segitu memberinya, mungkin aku akan kecewa lagi, atau aku kehilangan lagi, atau aku ditinggalkan lagi. Mungkin masih ada yang berpikir seperti itu ya. Jadi kayak kamu nggak bisa melihat bahwa kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu dengan kamu bertahan dengan situasi atau orang-orang yang bikin kamu capek gitu. Kamu kayak menutup jalan semesta untuk bisa mendatangkan sesuatu misalnya yang lebih baik atau orang-orang situasi yang lebih baik gitu ya. Kalau kamu melihat diri kamu sebagai victim, sebagai korban, sebagai orang yang kalah, orang yang salah, orang yang tidak berharga, maka kayak sesuatu eksternal diri kamu gitu, sesuatu yang di luar diri kamu akan memancarkan itu gitu, sampai kamu yang memegang kendali atas pikiran kamu, atas hidup kamu, bahwa enggak kok, gue pantas dapat sesuatu yang lebih baik, gue pantas kok untuk bahagia, semacam itu ya. Jadi kayak ada cara berpikir tertentu nih dengan si Magician sama Five of Cups gitu yang ada di alam bawah sadar kamu. Nih, energi balance-nya, lihat energi oracle-nya tuh balance tuh keluar lagi. Lalu ada door to romance dan ada victory. Makanya tadi yang aku bilang, walaupun ada beberapa part yang mungkin challenging ya, tapi Indian outputnya itu akan jadi sesuatu yang apa ya, yang manis sih buat kamu. Setidaknya di bulan Februari ini kayak aku melihat akan ada sesuatu yang manis muncul buat kamu. Lalu yang menjadi aspirasi kamu, mungkin sebagian dari kamu kayak mulai terpikir ya, bisa jadi misalnya kayak bikin channel YouTube kayak aku gitu, kayak membagikan perjalanan spiritual kamu, kayak perubahan yang kamu dapat dengan perjalanan filosofi atau psikologi kamu, dan kamu membagikan itu misalnya dengan bikin konten. Itu bisa jadi juga mungkin kamu ada yang jadi kamu kayak semacam tempat dimintain pendapat gitu, itu menjadi aspirasi kamu. Atau ada yang lebih apa ya, kayak mengabdi atau memberikan dirinya sepenuhnya, kayak mendedikasikan dengan Hierophant di sini kayak mendalami agama lebih jauh lagi. Mungkin contohnya gini ya, misalnya kamu terpikir, kalau misalnya dari contoh orang Kristen gitu, kamu terpikir untuk pelayanan atau kamu penginjilan kayak jauh lebih dalam dengan apa ya, praktek keagamaan kamu gitu. Lalu yang menjadi sesuatu yang berhubungan dengan emosi kamu, kayak setelah fase tadi itu yang beberapa part yang mungkin challenging, kayak kamu mulai apa ya, dengan The Fool di sini kayak kamu optimis lagi, semangat lagi, apa ya, kayak belajar melangkah aja dulu, mulai aja dulu ya. Terutama tadi yang terpikir untuk memulai sesuatu yang baru berhubungan dengan perjalanan filosofi, psikologi, spiritualnya itu ya. Terutama yang terpikir untuk membagikan pesan yang kamu dapat dengan perjalanan yang udah kamu lewatin. Lalu nih keluar lagi King sama Queen of Swords. Itu kalau di higher vibration ya, itu jadi orang yang tenang, orang yang cerdas, orang pemimpin, sosok otoritas yang bisa apa ya, bisa mengayomi dan bisa menjadi contoh gitu. Orang yang bisa berpikir strategik, kalau berbicara strategi gitu, berpikir dengan logika, memikirkan hal-hal misalnya kayak di depan tuh kita perlu melakukan apa aja, misalnya ada problem bisa berpikir dengan tenang untuk menemukan solusinya. Itu King sama Queen of Swords itu level kecerdasannya seperti itu kalau di higher vibration ya. Cuman kalau di lower vibration ya mungkin itu tadi, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang dingin, orang-orang yang pernah terluka terus dia memproyeksikan lukanya, jadinya dia kejam juga sama orang lain, atau dia menyakiti orang lain, atau menyalahgunakan posisinya sebagai otoritas ya. Dan sebuah reminder juga tadi aku udah bilang, nah perhatikan
perhatikan reaksi kamu, gimana kamu berespon, apakah kamu terpancing atau kamu bisa kayak tarik nafas sebelum kamu mengeluarkan reaksi tertentu. Lalu yang kedua, tadi aku udah bilang di awal, mungkin ada yang lagi berpikir gitu, kapan rasa sepi ini berakhir, kapan kesulitan ini berakhir, tapi kayak sebuah pesan ya dari aku, yang aku dapat itu bahwa dimulai dulu dari perubahan cara berpikir. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Kayak misalnya itu tadi, gue pantas lo bahagia, gue pantas untuk dapat yang lebih baik. Bahwa kalau kadang-kadang di part tertentu hidup kita memang kita perlu jalan sendiri, kita mengalir aja, kita belajar fleksibel, kita belajar berserah. Itu yang perlu kamu perhatikan ya. Dan reading kamu ditutup dengan King of Wands yang tadi aku bilang, setelah kamu keluar dari fase challenging ini, kamu akan excited lagi, kamu akan semangat lagi, kamu akan full of passion gitu. Terutama dengan sesuatu yang memanggil di hati kamu, karena King of Wands itu pertama energi entrepreneur, dia karismatik, dia atraktif, dan juga dia mencintai apa yang dia kerjakan gitu ya. Kan tadi aku bilang ada beberapa dari kamu yang terpikir untuk membagikan pesan dari perjalanan kamu dengan mungkin media tertentu, dan ini kamu kayak melakukan hal itu dengan excited gitu, dengan full on fire ya, walaupun kamu bukan fire sign, tapi aku melihat semangat itu ada di diri kamu gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya buat kamu. Ingat, walaupun ada part yang challenging, ujung-ujungnya bulan Februari ini akan ditutup dengan manis ya. Oke, segitu aja dulu readingnya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!